Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Rara Anggraini, NPM 5210773, berasal dari kelas 4 CPGSD dengan mata kuliah Telaah Kurikulum. Di sini saya memenuhi tugas dari dosen Cahyo Dwi Andita, Magister Pendidikan, dengan materi Dasar Pertimbangan dan Rasiologis Kurikulum 2013, Kurikulum Darurat, dan Kurikulum Merdeka. Kurikulum 13. Kurikulum dapat dipahami sebagai semua pengalaman yang diperoleh peserta didik dari proses pembelajaran baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pengalaman tersebut sangatlah penting dan tidak boleh menyesatkan peserta didik. Maka kurikulum harus disusun sebaik mungkin agar diperoleh hasil pendidikan sebagaimana yang telah digariskan pada tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penyusunan dan pengembangannya, yaitu 1. Faktor peserta didik, 2. Faktor materi pelajaran, 3. Faktor pendidik, 4. Faktor pendekatan dan cara mendidik. 1. Perlunya perubahan dan pengembangan kurikulum 2013. Dalam suatu sistem pendidikan, kurikulum itu sifatnya dinamis serta selalu harus dilakukan perubahan dan pengembangan agar dapat mengikuti perkembangan dan tuntunan zaman. Meskipun demikian, perubahan dan pengembangan harus dilakukan secara sistematis dan terarah, tidak asal berubah. Perubahan dan pengembangan kurikulum tersebut harus memiliki visi dan arah yang jelas. Mau dibawa kemana sistem pendidikan nasional dengan kurikulum tersebut? 2. Tujuan kurikulum 2013. Seperti yang dikemukakan di berbagai media massa bahwa melalui pengembangan kurikulum 2013 kita akan menghasilkan insan yang produktif, kreatif, inovatif, afektif melalui penguatan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. 3. Karakter K13. 1. Mengembangkan keseimbangan antara sikap, spiritual, dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerjasama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik. 2. Sekolah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar. 3. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di sekolah dan masyarakat. 4. Memberi waktu yang cukup dan luasa untuk mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. 4. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum 2013 dikembangkan berdasarkan faktor-faktor sebagai berikut. 1. Tantangan internal. Tantangan internal antara lain terkait dengan kondisi pendidikan dikaitkan dengan tuntunan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional pendidikan, yaitu meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. 2. Tantangan eksternal. Tantangan eksternal antara lain terkait dengan arus globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah lingkungan hidup, kemajuan teknologi, dan informasi. 2. Kurikulum darurat. Kurikulum darurat merupakan kurikulum 2013 yang disederhanakan. Kurikulum darurat mengacu kepada kurikulum 2013 dengan kompetensi dasar yang disederhanakan sehingga berfokus pada kompetensi esensial dan kompetensi persyarat. Untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya, pelaksanaan kurikulum darurat bertujuan memberikan fleksibilitas bagi satuan pendidikan dalam menentukan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran peserta didik. Kurikulum Merdeka. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi. Kurikulum Merdeka ini adalah Merdeka Belajar. Nadiem mengatakan Merdeka Belajar merupakan konsep yang dibuat agar siswa bisa mendalami minat dan bakatnya masing-masing. Keunggulan kurikulum Merdeka. 1. Lebih sederhana dan mendalam, fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru dan menyenangkan. 2. Lebih merdeka. Merdeka bagi peserta didik memiliki arti yaitu tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan aspirasinya. Merdeka bagi guru yaitu guru mengajar sesuai tahap capaian dan perkembangan peserta didik. 3. Lebih relevan dan interaktif. Pembelajaran melalui kegiatan project based learning, memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual, misalnya isu lingkungan.
Yang menjadi dasar pertimbangan kurikulum merdeka ialah salah satunya pandemi COVID-19. Pandemi ini di Indonesia berdampak pada banyaknya perubahan di berbagai sektor pendidikan. Salah satunya adalah sektor pendidikan. Masa pandemi merupakan kondisi khusus yang menyebabkan ketertinggalan pembelajaran yang berbeda-beda pada ketercapaian kompetensi peserta didik. Itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.